Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Islamuddin, mahasiswa IAIN Salatiga, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan multikultural dengan metode pembelajaran guided note taking. Nah, materi yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu aspek pendidikan multikultural menurut James Abeng. 2. Tujuan pendidikan multikultural dalam proses pendidikan. Dan yang ketiga yaitu karakteristik bangsa Indonesia dan tantangan implementasi pendidikan multikultural. Nah, di sini menurut James Abeng, pendidikan multikultural dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama dari aspek konsep, 2 aspek gerak, dan 3 aspek proses. Nah, yang pertama yaitu aspek konsepnya. Pendidikan multikultural dipahami sebagai ide yang memandang semua siswa tanpa memperhatikan gender, kelas sosial, etnik mereka, ras, ataupun karakteristik lainnya. Nah, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Aspek yang kedua yaitu aspek gerak. Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan sehingga semua siswa dari kelas sosial, gender, ras, dan kelompok-kelompok kultural lainnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di kelas. Perubahan yang dilakukan tidak hanya terbatas pada kurikulum, tapi juga aspek lain seperti metode, strategi, manajemen pendidikan, dan lingkungan sekolah. Untuk aspek yang ketiga yaitu aspek prosesnya, pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai proses untuk mencapai tujuan agar kesetaraan pendidikan dapat dicapai oleh semua siswa. Kesetaraan pendidikan seperti kemerdekaan dan keadilan tidak mudah dicapai. Karena itu proses ini harus berlangsung secara terus-menerus. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan pendidikan multikultural dalam proses pendidikan. Nah, tujuan pendidikan multikultural ada 2, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Nah, pada dasarnya tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan, pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan, dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan maupun mahasiswa umum. Nah, harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didik. Nah, sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi yang telah dipelajarinya, akan tetapi juga diharapkan untuk peserta didik mempunyai karakter yang kuat dan selalu bersikap demokratis, pluralisme, dan humanis. Karena 3 hal tersebut merupakan ruh pendidikan multikultural. Nah, berdasarkan tujuan pendidikan multikultural tersebut, pendidikan multikultural berupaya mengajak warga pendidikan untuk menerima perubahan yang ada pada sesama manusia sebagai hal-hal yang alamiah. Selain itu, pendidikan multikultural juga menanamkan kesadaran kepada mahasiswa akan kesetaraan, keadilan, kemajemukan, kebangsaan, ras, suku, bahasa, tradisi, penghormatan agama, menghendaki terbangunnya tatanan kehidupan yang seimbang, harmoni, fungsional, dan sistematik, dan tidak menghendaki terjadinya proses diskriminasi kemanusiaan dan nilai-nilai demokrasi yang diperlukan dalam beragam aktivitas sosial. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu karakteristik bangsa Indonesia dan tantangan implementasi pendidikan multikultural. Nah, di Indonesia ini adalah negara multi etnis, multikultur, dan multi agama. Keanekaragaman ini di satu sisi merupakan berkah karena keberagaman itu sesungguhnya merefleksikan kekayaan khasanah budaya. Namun di sisi lain, keberagaman juga berpotensi besar untuk
tumbuh suburnya konflik. Nah, terutama jika keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Menurut Anitali, pendidikan multikultural di era globalisasi di Indonesia menghadapi 3 tantangan mendasar. Yang pertama yaitu fenomena hegemonisasi. Nah, fenomena hegemonisasi yang terjadi di dunia pendidikan ini disebabkan oleh adanya tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan. Peserta didik tersegregasi dalam sekolah-sekolah sesuai latar belakang sosial ekonomi, agama, dan etnisitas. Yang kedua yaitu tantangan kurikulum yang masih berdasarkan gender, status sosial ekonomi, kultur lokal dan geografis. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dan bias yang membatasi kesadaran multikultural peserta didik. Ketiga yaitu tenaga pengajar atau guru. Kelayakan dan kompetensi guru di Indonesia pada umumnya masih di bawah standar, apalagi untuk mengelola pembelajaran multikulturalisme. Nah, oleh karena itu, agar pendidikan multikultural dapat dilaksanakan dengan baik, maka kita harus memperhatikan berbagai aspek seperti kurikulum multikultural, tenaga pengajar atau guru, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan multikultural. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.